pakai daftar pasti partisipan ada ya. Saya mau lihat NIM-nya Hanif. NIM-nya Hanif itu 2766. Nah, saya mau menjumlahkan ini. Padahal yang namanya operasi kan antara dua elemen ya. Operasi kan antara dua elemen. Wah, kalau berjejer 3 begini, gimana ini? Saya mau kerjakan yang di depan dulu. 2 gini ya, nanti hasilnya baru dilakukan di sini. Atau saya jumlahkan yang di belakang dulu. Baru nanti begini. Nah, kan jadi ini ya, jadi pertanyaan. Kalau ada 3 elemen terus kita mau kita operasikan juga, kita harus jumlahkan depan dulu baru belakang, apa belakang dulu baru depan? Nanti hasilnya sama nggak? Gitu. Pertanyaannya nanti hasilnya sama nggak? Nah, tapi di sini di bilangan bulat sini kita tahu ya, kalau kita jumlahkan antara 3 elemen, mau depannya duluan dijumlahkan baru belakangnya, atau belakang dulu baru dijumlahkan di depan, itu hasilnya sama. Itu yang kita sebut sama asosiatif. Asosiatif itu antar 3 elemen. Jadi asosiatif itu 3 elemen dioperasikan. Hasil operasinya sama, mau kita kerjakan duluan di depan, kita kerjakan duluan yang di belakang. Itu asosiatif. Terus sifat lainnya di Z gitu ya. Ini contohnya di paling atas nih. Ini bilangan 5. Nah, ini bilangan 5. Ternyata ada bilangan gitu ya. Sehingga kalau 5 ini dijumlahkan sama bilangan tersebut, dia hasilnya tetap tidak berubah. Dia tetap tidak berubah. Begitu juga nanti kalau untuk bilangan yang lain, -1 tambah 0, hasilnya tetap -1. 81 tambah 0, hasilnya tetap 1. Elemen 0 ini dia tidak mengubah elemen yang dioperasikan sama dirinya. Jadi -1 tetap -1, 81 tetap 81, 5 tetap 5, dan semua bilangan bulat lainnya. Di X gitu ya, ditambah 0, hasilnya tetap X. Nah, ini elemen 0 ini yang kita sebut sama elemen netral. Kenapa netral? Karena dia tidak mengubah, ya kan? Dia kan tidak mengubah gitu ya. Kalau X tetap X gitu. Jadi X-nya tetap berpendirian, tetap jadi dirinya sendiri. Tetap jadi dirinya sendiri. 81 juga tetap jadi 81, dan 1 tetap jadi 1. Jadi 0, ini kenapa kita sebut elemen netral? Karena dia tidak mengubah. Dia bersikap netral. Dia bersikap netral terhadap siapapun yang dioperasikan dengan dirinya. Nah, gitu. Terus gitu ya. Jadi di Z itu ada ini terus tadi asosiatif, terus ada elemen netral. Dan yang terakhir, karena kita sudah tahu oh ada nih, ada elemen yang bersikap netral. Dia tidak mengubah si elemen lain yang dioperasikan dengan dirinya. Nah, terus berarti bisa nggak? Pertanyaannya kan bisa nggak kalau elemen lain itu dijadikan elemen yang netral? Nah, bisa nggak si 5 itu dioperasikan dengan sesuatu biar dia jadi elemen netral? Nah, ini yang kita sebut sama inverse. Elemen inverse. Nah, jadi di Z itu kita punya sifat-sifat seperti ini. Hasil operasinya tunggal, terus ketika kita operasikan semua elemennya masih di dalam himpunan itu kita sebut tertutup. Terus kalau dilakukan operasi gitu ya, 3 elemen itu hasilnya sama, mau di depan dulu atau di belakang dulu. Terus ada elemen yang bersikap netral, dia tidak mengubah. Nah, X tetap jadi dirinya sendiri. Terus kita juga bisa membuat setiap elemen itu jadi elemen netral, yaitu dengan dioperasikan sama inverse-nya.
Nah, ini Z terhadap operasi penjumlahan memenuhi sifat-sifat ini, sifat-sifat tadi. Pertanyaannya, bagaimana dengan himpunan lain terhadap operasi yang sama? Apakah juga memenuhi sifat-sifat tersebut? Menurut teman-teman ini memenuhi tidak? Memenuhi semua sifat-sifat yang tadi. Kan kita punya nih himpunan bilangan asli, ya kan? Terus kita operasikan penjumlahan juga. Memenuhi nggak sifat-sifat yang tadi? Boleh dijawab di chat, kalau malu on mic, boleh direct, boleh on mic juga. Kalau di kelas itu mumpung belum ujian, pede-pede aja ya. Karena masih memenuhi, Bu. Oke, ada yang jawab memenuhi. Jadi kita bikin ini ya, battle gitu ya. Ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Memenuhi satu orang. Siapa lagi? Ada yang berpendapat lain? Memenuhi, Bu. Oke, tambah lagi. Ada yang oposisi nggak? Biar seru gitu, ada dua pendapat. Lewat chat juga boleh. Ingat-ingat ya tadi sifatnya apa aja? Tertutup, hasil operasinya tunggal, terus apa lagi tadi tuh? Asosiatif. Terus ada elemen netral, terus ada elemen inverse. Ada nggak mereka? Ada nggak di sini? Memenuhi atau enggak nih berarti? Sifat 1, sifat 2, sifat aksioma ya biasanya. Aksioma 3, aksioma 4. Biasa saya ngikut dari Bu Yuki aja, kalau dari Bu Yuki berarti dari tertutup ya kan? Tertutup. Terus asosiatif. Terus ada elemen netral. Ada tuh saya biasa pakai eksistensi. Jadi eksistensi itu maksudnya ada ya. Ada elemen netral, terus ada elemen inverse. Nah, ini enggak? Gimana menurut kalian? Memenuhi, Bu. Memenuhi. Oke, ini tidak ada pendukungnya. Apa yang ini kok jadi nggak laku gitu ya? Oh, ada satu di chat. Banyak nih ya, memenuhi. Oke, siap. Ini tahu ya, ini himpunan apa ini? Ini himpunan apa? Bilangan asli. Bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari berapa isinya? 1. 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita cek. Tertutup, apakah kalau kita jumlahkan antara lainnya, contohnya antara dua bilangan itu masih berupa bilangan asli? Iya, Bu. Masih ya, berarti ini oke. Terus sifat asosiatif kalau kita punya 3 bilangan asli gitu ya, dijajar 3 X, Y, Z, terus kita jumlahin. Kalau kita jumlahin ketentuan terus di belakang, kalau kita jumlahkan belakang berubah di depan, hasilnya sama nggak? Sama ya. Terus yang ketiga, ada nggak elemen yang bersifat netral? Nanti kalau digunakan sama hasilnya tetap dirinya sendiri. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Sesuatu ada 13 semua bilangan asli bisa dipenuhi oleh 0.
sehingga gagal. Ada satu aksioma yang gagal dan tidak bukan dia tidak sama seperti si Z terhadap penjumlahan tadi. Kalau ini yang keempat ada juga nggak yang keempatnya? Elemen inverse. Bisa nggak kita nih 2 tambah sesuatu sama dengan elemen netral? Nah, elemen netralnya saja tidak ada gitu kan? Bagaimana bisa mencari inverse? Netralnya saja tidak punya, bagaimana dia mencari inverse-nya? Jadi ini juga otomatis tidak bisa. Bisa dipahami ya? Ternyata kadang-kadang meskipun operasinya sama, tapi himpunannya berbeda, belum memenuhi, nggak selalu terpenuhi. Contohnya ini, dia gagal di aksioma 3 dan aksioma 4. Ada pertanyaan nggak? Paham Ibu. Ya, kita harus jeli dan teliti. Maksud tertutup itu apa sih sebenarnya? Oh, tertutup itu hasil operasinya masih termuat lagi di himpunan itu. Asosiatif itu apa? Asosiatif, kalau asosiatif ini biasanya kalau operasi penjumlahan bilangan gitu ya, penjumlahan kalian bilangan itu biasanya terpenuhi karena operasi bilangan itu biasanya memang asosiatif. Nah, yang belum tentu terpenuhi itu biasa tertutup. Ada nggak elemen netralnya? Ada nggak elemen inverse-nya? Itu sering menjebak gitu. Dia termuat nggak di dalam N-nya gitu kan? Termuatnya bukan di N ternyata. Oke, dari satu kasus sudah ya. Sekarang kasus berikutnya. Nah, sekarang himpunannya sama, tapi operasinya yang diganti. Menurut kalian memenuhi atau tidak? Saya bikin ini lagi battle-nya. Ada partai memenuhi, ada partai tidak memenuhi. Menurut kalian memenuhi atau enggak? Ingat-ingat sifatnya 1, 2, 3, 4. Ini operasi perkalian ya. Silang ini maksudnya perkalian. Ada yang sudah punya jawaban? Boleh lewat chat, boleh online. Jeleknya ya tulisan saya nih. Pakai ini, pakai mouse. Gimana? Ada yang sudah memutuskan menjadi pendukung partai mana? Tidak memenuhi, Bu. Oke, ada yang sudah memutuskan jadi pendukung partai tidak memenuhi. 1 orang. Siapa lagi? Oh, ada yang di chat. 1 orang memenuhi. Siap. Wow, 1 versus 1 nih. Ingat ya, operasinya adalah perkalian. Himpunannya bilangan bulat, operasinya perkalian. Lagi ada yang mau berpendapat? Atau mau tanya juga boleh. Mau tanya. Misalnya masih belum paham sama maksud soalnya gitu kan, mau nanya. Boleh, boleh. Mumpung belum ujian, kalau belum ujian masih boleh tanya ya. Kalau sudah ujian, tidak ada sesi tanya sudah ditutup. Oh, ada yang di chat. Memenuhi, oke. Ada yang partai ini. Tadi yang tidak memenuhi siapa? Rahmat ya? Siapa tadi?
Ada lagi satu, memenuhi. Oh, banyak ya partai pendukung partai ini. Ada lagi nggak yang mau nemenin di sini? Sebenarnya enak. Aku mau nanya, Ya, boleh. untuk yang inverse itu berarti Terhadap himpunan, operasinya ya. Terhadap operasinya. berarti Tergantung misalkan operasinya apa. oh ya, Ingat, tergantung terhadap operasinya. Ini kan operasinya saya ganti ya. Jadi sangat tergantung sama operasinya. Ini di sini juga operasinya perkalian ya kan. Perkalian. saya tidak memenuhi, Bu. Oke, pendukungnya muncul di sini. 2 ya. 2 versus 3. Ada lagi? Saya tidak memenuhi, Bu. Oh, 3 versus 3. Baiklah. Kita tutup dulu ya. Ini udah cocok nih buat duel battle. Kalau di basket ini 3 on 3, ya kan? Pertandingan 3 lawan 3. Oke, sekarang kita coba selidiki, telusuri. Tertutup atau tidak? Kalau kita punya bilangan-bilangan bulat, kita kalikan antara bilangan-bilangan bulat, hasilnya masih berupa bilangan bulat atau tidak? Masih, Bu. Masih ya. 5 kali 0 masih, min 1 kali 5 semua bilangan bulat kita kalikan sesama bilangan bulat, hasilnya masih bilangan bulat. Oke. Lanjut. Asosiatif perkalian, kita kalikan X dikalikan Y dikalikan Z, itu kita kerjakan duluan yang di depan, baru kita kerjakan yang di belakang, samakah dengan kita kerjakan yang di belakang duluan, baru yang di depan? Kalau dikali. Beda, Bu. Beda kah? Sama, Bu. Perkalian misalnya 27 dikalikan, oh iya yang besar-besar ya, yang gampang-gampang aja. 2 dikalikan 4 dikalikan 3. 2 kali 4, terus kita kalikan 3, dengan 4 kali 3, kita kalikan 2. Hasilnya sama atau beda? Sama, Ibu. Sama, Bu. Sama ya. Sama, Ibu. Kita biasanya kalau di kalkulus atau di mana sih, di mana-mana ya, kalau yang banyak-banyak itu kan bisa kalkulus. Itu kita kalau perkalian berjejer ini kan kita bebas kan, mau ngitung belakang dulu, mau tengah dulu, mau depan dulu gitu kan, hasilnya sama. Ya itu yang disebut sama asosiatif. Jadi asosiatif terpenuhi ya. Terus eksistensi elemen netral. Elemen netral ini saya ambil contoh berapa ya di sini, min 3 ya. Min 3, adakah elemen sehingga kalau dikalikan sama min 3 itu hasilnya tetap min 3? Ingat operasinya perkalian? 1, Bu. 1, Ibu. 1 ya. 1. Ini untuk min 3. Nanti untuk yang lain 5, min 1, 1, 0 semua. Jadi bilangan bulat A dikalikan berapa supaya hasilnya tetap A? Jawabannya adalah 1 ya. 1. Jadi 1 mau dikalikan A, A-nya siapapun itu tetap A. Berarti eksistensi netral terpenuhi. Elemennya ada, yaitu 1. 1 juga bilangan bulat kan? Ini yang penting ya. Satunya harus termuat di. Oke, sekarang kita ke aksioma terakhir. Eksistensi inverse. Nah, misalnya 7 nih, saya ambil 7 ya. 7 dikalikan berapakah supaya dia jadi sinetral alias 1? Ada nggak bilangan bulat yang kalau dikalikan 7 hasilnya sama dengan 1? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Sepertujuh. Iya, sepertujuh bukan bilangan bulat ya. Sepertujuh bukan Pecahan, bilangan Bu. bulat. Pecahan. Jadi tidak. Sepertujuh itu bukan bilangan bulat. Bukan bilangan bulat. Nah, padahal satu-satunya yang memenuhi seperti ini kan hanya 1/7 ya. Tapi sepertujuh bukan di bilangan bulat. Jadinya ini. Jadi ini tidak ada nih. Sepertujuh bukan di bilangan bulat, berarti inverse perkaliannya
tidak ada di sini, tidak termuat di Z, tidak termuat di bilangan bulat. Berarti dia gagal untuk memenuhi aksioma keempat. Nah, kalau ada yang gagal berarti dia tidak sama ya, tidak seperti Z sama penjumlahan. Nah, kita jadi ini dari dua kasus ini, kok mau batuk lagi? Dari dua kasus ini kita jadi bisa tahu ya, kenapa ini Z terhadap penjumlahan dia memenuhi sifat-sifat yang banyak. Tapi pas kita ganti himpunannya, operasinya masih sama, belum tentu. Terus himpunannya sama, kita ganti operasinya, oh belum tentu juga. Tapi ada nggak sih sebenarnya himpunan lain yang juga memiliki sifat-sifat yang sama seperti Z? Kalau ada, kita namakan apa himpunan-himpunan yang memenuhi sifat sama seperti itu? Nah, itulah yang akhirnya jadi begini ya. Nah, jadi begini. Ini namanya proses abstraksi. Jadi awalnya kita terinspirasi gitu kan dari si bilangan bulat terhadap penjumlahan, dia punya empat sifat itu ya, tertutup, bla 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 bla. Kalau ada himpunan lain, itu kita abstraksikan gitu ya. Jadi kalau ada himpunan lain sembarang, himpunan apa saja yang tidak kosong. Kenapa tidak kosong? Karena mau kita lakukan operasi kan antara elemen-elemennya. Kalau kosong himpunannya ya gimana mau kita operasikan gitu kan. Jadi ya himpunannya harus yang nggak kosong. Jadi kita abstraksikan itu paham ya. Jadi tadinya kita tahu isinya elemennya itu adalah min 1, 0, 5, min 3, 1. Kita jadikan abstrak. Jadi nggak tahu bentuknya. Kita jadi A, B, C, D, E, kita nggak tahu isinya apa. Tapi apa saja, bisa berupa apa saja. Itu namanya abstrak. Terus operasinya yang tadi penjumlahan, itu kita abstraksikan jadi sembarang operasi biner. Ini notasinya ada yang pakai bintang, ini saya pakai star ya, star. Saya bilangnya star, atau apa, kristal, atau apa, salju, apa sih ini? Itu yang bahasanya, Bu. ya saya bilangnya star. Star. Jadi G sama star. Jadi kita himpunan apa saja, himpunan tak kosong apa saja, yang dia nanti memenuhi sifat-sifat seperti itu terhadap operasi biner bintang ini, star, itu kita sebut sama grup. Jadi sudah bisa ini ya, bisa dicerna ya dari mana munculnya grup. Dia tidak tiba-tiba muncul gitu, jreng-jreng, hello, surprise gitu. Tapi ini motivasinya bangkit dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, jadi muncul ya, sekarang kita jadi punya definisi matematis. Nah, ini udah berubah jadi matematis. Himpunan tak kosong G, ini sama kayak yang disebut Bu Yuki ya, disebut grup terhadap operasi star, kita notasikan G, star jika memenuhi tertutup. Nah, operasi ini berarti sudah terjamin ya, hasil operasinya tunggal gitu kan. Terus tertutup, masih ingat ya, tertutup itu hasil operasinya termuat lagi di himpunan itu. Kreatif. Ketika kita punya 3 elemen berjejer, kita operasikan ruang yang di depan sama dengan kita operasikan yang belakang dulu. Asosiatif. Yang ketiga, ada elemen netral. Di sini notasinya E gitu, sehingga dia kalau dioperasikan dengan setiap elemen di himpunan yang lain, di himpunan tersebut, itu dia bersikap netral, dia tidak akan mengubah si elemen itu. Nih, G operasikan sama E tetap G, E dioperasikan sama G juga tetap G. Nah, terus karena dia punya elemen netral tadi ya, jadi setiap elemen di himpunannya di G itu selalu ada elemen inverse, sehingga nanti kalau dioperasikan bisa jadi netral. Sampai sini ada pertanyaan? Kemarin sudah dipelajari loh grup sebelum UTS.
Sudah ya, bisa ini ya, bisa sambil diresapi. Oh, ternyata yang kemarin-kemarin saya pelajari itu gitu ya. Gitu. Begitu sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi kita punya himpunan tak kos. Ah, salah nih harusnya G. Oh, harusnya G. Ini saya masih kepake ring. Nanti saya ganti ya, G. G itu grup. Terus ada operasi yang binir dan asosiatif. Terus ada elemen netral sama elemen inverse. Nah, contoh-contoh grup. Contoh-contoh grup itu sudah, bentar. Sudah teman-teman pelajari ya, jadi himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan, himpunan bilangan rasional terhadap penjumlahan, bilangan real terhadap penjumlahan, itu semua grup. Terus ini R2, R2 itu apa isinya? Vektor, ya kan? Di aljabar linear ini, sebelum UTS. Sebelum UTS juga. R2 isinya adalah vektor. Boleh ditulis ke bawah, boleh ditulis menyamping ya. Apa nih kita bilang? V1, V2 gitu kan. Yang mana V1 dan V2 itu merupakan bilangan real. Nah ini kalau kita jumlahkan dua vektor, ukuran 2 kali 1 gitu, hasilnya tetap vektor 2 kali 1, ya kan? Dan isi-isinya tetap bilangan real, makanya dia tertutup. Nah, nanti inilah sudah pernah teman-teman buktikan ini harusnya sebelum UTS ya. Jadi ini R2, R3, R95, R2021, jadi ke bawah sampai 2021 gitu. Itu atau RN, nah itu terhadap penjumlahan dia merupakan grup. Bahkan nanti di aljabar linear elementer itu dia merupakan ruang vektor, nanti merupakan ruang. Nyambung kan apa yang teman-teman pelajari antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain. Terus matriks juga ya kan, ini saya lihat kemarin di contohnya Bu Yuki juga ada nih, jadi seharusnya teman-teman sudah sangat paham. Matriks ukuran 2 kali 2 gitu ya. Kita jumlahkan dengan matriks ukuran 2 kali 2 yang isi-isinya adalah bilangan real. Hasilnya juga masih tetap matriks 2 kali 2 yang isi-isinya bilangan real, dia tertutup. Terus dia juga asosiatif, karena kalau punya 3 matriks dijejer, kita jumlahkan yang di depan dulu, hasilnya sama dengan kita jumlahkan yang belakang dulu. Terus ada elemen netral terhadap penjumlahan kan 0 ya, matriks 0. Nanti kalau dijumlahkan tidak mengubah si matriks ini, hasilnya tetap dirinya. Terus inverse penjumlahannya ya tinggal minusnya matriks itu ya, tinggal di minus gini, minus. Nanti ini jadinya ini V gitu, terus ini nanti jadi 0. Jadi himpunan matriks itu juga merupakan grup terhadap penjumlahan. Grup. Kalau operasinya ganti boleh nggak? Oh boleh ya. Ini contohnya saya contohkan himpunan matriks. Ini juga contohnya Bu Yuki nih sebelum UTS. Jadi teman-teman saya asumsikan sudah menguasai bentar. Nah, ini ya. Jadi kalau matriksnya invertible, tahu kan matriks invertible itu invertible terhadap perkalian. Jadi matriks A dikalikan I, matriks identitas ya. Nah, ini terhadap perkalian matriks. Terus karena dia invertible, jadi ada inverse matriksnya sama dengan ini. Nah, yang perlu kita ingat adalah kita harus cek dua sisi gitu ya. Nah, di sini ini ada ya dua sisi dari kanan maupun dari kiri. Ini juga inverse-nya dari kanan dan dari kiri karena tidak semua tidak semua operasi itu hasilnya sama kanan dan kiri. Contohnya perkalian matriks itu kan tidak selalu sama ya hasilnya kanan kiri. A dikalikan B itu belum tentu hasilnya sama dengan B kali A. Ya kan? Ingat nggak di aljabar linear elementer? Matriks itu kalau dikalikan belum tentu hasilnya sama.
Nah, ini jadi contohnya yang terhadap operasi perkalian, terus banyak contoh-contoh yang lain yang bisa teman-teman ambil dari mata kuliah lain. Nah, ini contohnya dari kalkulus ya, real terhadap penjumlahan ini dari kalkulus, ini dari aljabar linier, aljabar linier. Terus ini fungsi-fungsi bernilai real ini juga dari kalkulus. Jadi sebenarnya mereka itu tersebar di sekitar kita. Kita sering berinteraksi dengan mereka gitu. Oke, ini tentang grup. Terus kita review kembali tentang subgroup. Oh iya, jangan khawatir ya, seperti biasa di belakang ada banyak pelatihan. Dan kita akan coba nanti bareng-bareng. Tapi kita mulai dulu dari subgroup. Oke, subgroup. Motivasi dulu, motivasi. Ini ingat dulu ya di PLMH, pengantar logika matematika dan himpunan, kalau masih ingat semester 1. Kalau kita punya sembarang himpunan, misalnya namanya himpunan A gitu ya, pasti ada himpunan bagiannya. Kenapa begitu? Ya, minimal A itu sendiri ya kan? Kan A subset dari A. Kan ini ya, berlaku seperti ini gitu kan? Terus ada lagi himpunan kosong. Himpunan kosong kan juga subset dari nah gitu. Jadi mau himpunan apapun itu pasti dia punya himpunan bagian. Minimal himpunan kosong atau dirinya sendiri. Dirinya sendiri juga bisa dipandang sebagai himpunan bagian. Coba sekarang saya minta ya satu persatu. Sebutkan contoh himpunan bagian dari Z. Apa? Siapa yang mau jawab? Atau saya ini aja nih pakai tunjuk-tunjuk roda berputar. Kayak di matematika diskrit. Contoh himpunan bagian dari Z. Z itu isinya banyak ya. Kalau kita ambil cuma satu aja Bebas boleh. aja kan, Bu? Iya, bebas banget nih. Mau isinya 1 elemen, 2 elemen, 100 elemen. Dari min 2, Bu. Dari min 2 sampai? Sampai 2. Oh, berarti min 2, min 1, 0, boleh. Ini juga termasuk himpunan bagian ya. Himpunan bagian itu intinya kita ambil anggota-anggotanya si A, anggota-anggota himpunan tersebut. Boleh semuanya, kalau semuanya nanti jadinya A itu sendiri. Boleh tidak kita ambil sama sekali, contohnya ini, himpunan kosong. Boleh juga kita ambil sebagian-sebagian, kayak ini contohnya kita ambil sebagian. Boleh, atau kita ambil salah satu doang juga boleh, kita ambil misalnya 2021 doang, boleh. Ini juga termasuk himpunan bagian dari Z. Terus kalau ini himpunannya apa sih, ini isinya? Dia termasuk himpunan bagian dari Z atau tidak? Termasuk, Bu. Oh, termasuk. Coba kita lihat ya. Kalau untuk N-nya sama dengan 1, hasilnya? Kalau N-nya sama dengan 2? 1/2. N-nya sama dengan min 3? 1/3. Min 1/3. Min 1/3. Oh, dan seterusnya ya, macam-macam. Berarti ini termasuk himpunan bagian bilangan bulat nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, karena Iya. karena ternyata ada pecahan-pecahan. Ternyata kita harus jeli, harus lebih notasi-notasi seperti ini gitu. Kita harus lebih akrab, terus lebih sering, lebih peka lebih peka gitu ya. Oh, curiga nih di sini ada perperan, bentuknya perperan gini, jangan-jangan ternyata karena ini kualitas bilangan real. Contoh, siapa mau sebutin contohnya? Ini kita harus kenal dulu ya sama himpunan bagian, nanti sebelum masuk ke subgroup harus paham dulu himpunan bagian itu apa.
yang termasuk himpunan bagian dari matriks 2 kali 2 di bilangan real. Itu himpunan yang isinya apa? Kayak tadi ya, boleh diambil satu elemen doang, boleh diambil semuanya. Tapi kalau yang ini nih jawaban trivial, nggak usah ya, jadi jangan pakai jawaban ini, nanti habis itu curang. Himpunan bagiannya dirinya sendiri, Bu. Wah. Terus himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Wah, ini udah. Jangan, selain ini ya, selain ini. Ada nggak himpunan bagian? Matriks 2 kali 2 yang isinya bilangan real. Itu apa sih? Sembarang aja boleh kan, Bu? Oh iya, sembarang kan boleh nih, bebas nih himpunan bagian. Apa isinya berarti contohnya? Isinya 1. Itu matriks kah? Matriks gitu ya? Oh iya, matriks yang ini matriks. gitu. Matriks yang isinya entry ini pertama Iya, 1, terus Ya, terus 2, 0, 0, 1 lagi, boleh kan, Bu? boleh. Satu matriks aja apa ada matriks lain? 1 matriks aja. Boleh. Ya, ini juga termasuk himpunan bagian ya. Termasuk himpunan bagian di M2 kali 2R. Karena bentuknya, lihat di bentuknya ya. Ingat himpunan bagian dulu apa di PLMH dulu? Sudah lulus kan dari PLMH? Dari mata kuliah PLMH, coba cek transkripnya lulus atau enggak. Kalau udah lulus berarti harusnya tahu nih himpunan bagian itu syaratnya adalah anggota, setiap yang menjadi anggota di sini menjadi anggota juga di himpunan induknya. Nah, ini kan matriks 2 kali 2, isinya bilangan-bilangan real. Berarti dia juga termuat di induknya. Yang contoh lain, ada nggak yang punya contoh lain? Ini contoh yang isinya satu elemen ya, sama kayak ini 2021 isinya satu elemen. Kita punya matriks tuh apa-apa aja sih? Kan ada ya, kita kenal tuh matriks. Kalau mau yang isinya banyak gitu ya, ada matriks yang segitiga atas, ya kan? Matriks segitiga atas, tahu ya matriks segitiga atas? Itu A, B, C, bawahnya 0. Ini matriks atas karena bentuknya seperti segitiga. Nah, ini. Kalau A, B, C-nya itu bilangan real. Nah, ini juga termuat kan di sini, di induknya, masih tetap matriks 2 kali 2 yang isi-isinya bilangan real. Nah, ini juga contoh himpunan bagian. Terus apalagi ya, boleh nggak misalnya matriksnya kelipatan-kelipatan gitu isinya. Misalnya saya mau isinya kelipatan 6 semua. Boleh, itu ya. Jadi misalnya matriksnya, gimana saya coret di sini. Isinya kelipatan 6. 6A, 6B, 6C, 6D. Banyak ya, ternyata kita bisa modif sebanyak mungkin. A, B, C, D anggota real. Nah, kalau seperti ini, sama juga ya, kan dia ukurannya tetap 2 kali 2, terus isi-isinya juga masih tetap bilangan real, maka ini juga termasuk himpunan bagian dari M2 kali 2. Kalau himpunan bagian dari 083, contohnya apa? Ini yang himpunannya saya pilih yang berhingga, yang dikit isinya. Ini di PLMH, di kalkulus, mana lagi ya? Kadang-kadang kita kalau sudah berlalu gitu, move on. Gimana? Tadi ada yang mau jawab? Itu himpunan bagiannya bisa Contohnya? dirinya sendiri, Bu. 083-nya bisa 0 aja, 8 aja, atau 3 aja, atau 08, atau 03, atau 83. Oke. Mungkin, Bu. Oke, sip. Betul ya. Jadi kalau himpunannya berhingga, itu kita bisa bentuk himpunan bagian yang isinya tak ada. Isinya tak ada, nanti jadi himpunan kosong. Terus isinya hanya satu elemen, 0 aja kah, 8 aja kah, 3 aja kah,
Terus yang isinya 2 elemen, 0 dengan 8, atau 0 dengan 3, atau 8 sama 3, atau isinya semuanya. Nah, gitu. Ini dulu di apa ya? Ini PLMH ada, teori himpunan ada, di matematika diskrit juga harusnya ada nih, kayak permutasi kan, ini sebenarnya permutasi. Apa kombinasi yang isinya 0 elemen, kombinasi yang isinya 1 elemen, 1 dari 3, 2 dari 3, 3 dari 3. Nah, gitu. Kalau contoh himpunan bagian dari 0 ini, kalau himpunan yang isinya cuma 1 elemen yaitu 0, itu dia punya himpunan bagian enggak? Kita berpedoman lagi ke sini ya, berpedoman lagi ke sini. Setiap himpunan itu pasti punya himpunan bagian. Bisa kosong, nah, jadi kosong juga termasuk himpunan bagian dari 0. Bisa juga dirinya sendiri. Contoh himpunan bagian dari himpunan kosong, ya himpunan kosong doang ya. Gitu. Nah, jadi ini setiap kali kita punya himpunan, kita pasti bisa ada himpunan bagian. Muncul pertanyaan. Misalkan, aduh yang sebelah sini saya hapus, nggak apa-apa ya biar kelihatan. Saya pikir tadi ini nggak nutup. Nah, misalkan G grup terhadap operasi star, H adalah himpunan bagian yang tidak kosong. Ini kenapa tidak kosong? Karena kita mau mengoperasikan elemen-elemennya, jadi kita pilih himpunan yang nggak kosong. Apakah H juga merupakan grup terhadap operasi star? Nah, coba lihat nih ya, di himpunan bagian yang udah teman-teman pilih tadi. Menurut kalian, contoh himpunan bagian dari Z ini, himpunan ini, memenuhi grup juga nggak terhadap operasi penjumlahan? Iya, Bu. Memenuhi. Oke, ada yang berpendapat memenuhi. Tertutup, akan ada tuh sifat tertutup ya, sifat tertutup. 2 tambah 1 berapa ya? Ini boleh ya, kita jumlahkan 2 tambah 1. Atau 2 tambah 2. Atau min 1 tambah min 2. Atau min 2 tambah min 2. Nah, tapi kan hasilnya 2 tambah 1, 3, ya kan? 3 tidak termuat di sini. Oh, berarti, berarti ternyata sifat tertutup saja tidak terpenuhi. Jadi ternyata nggak semua himpunan bagian itu walaupun induknya itu grup, tapi himpunan bagiannya belum tentu grup. Apalagi nih ya contohnya tadi ini mana tadi yang grup tadi ya, yang isinya matriks, saya hapus ya, isinya singleton matriks juga ini ya, bukan karena kita operasikan dengan dirinya sendiri, kita jumlahkan hasilnya keluar, tidak tertutup. 2021 ini apalagi ya, 2021 nggak ada elemen netralnya, kita jumlahkan juga nanti jadinya 4042, nggak termuat di sini. Nah, tapi kalau 0, himpunan bagian yang isinya 0 di bilangan bulat, itu terhadap penjumlahan, grup apa bukan? 0 tambah 0 hasilnya 0, Bu. Tertutup ya, berarti ya. 0 tambah 0 kan tertutup itu tidak keluar dari situ gitu kan. 0 dijumlahin sama 0 hasilnya tetap 0. Berarti dia tertutup, tidak keluar. 0 tambah 0 tambah 0, apakah hasilnya sama dengan 0 tambah 0. Dijumlahin depan duluan dengan sama, Bu. Sama ya, berarti asosiatif. Ada nggak elemen netral supaya 0 dijumlahkan sama itu hasilnya sama dengan 0? 0 itu sendiri ya, 0 itu sendiri, dan 0-nya termuat juga di sini, gitu kan. Terus ada nggak elemen inverse-nya supaya nanti 0 dijumlahkan sama itu hasilnya jadi 0? Ini 0 sama dirinya sendiri. 0 lagi. Wah, ternyata himpunan yang isinya 0 doang, terhadap penjumlahan, dia merupakan grup.
nanti lebih lanjut gitu ya, lebih lanjut kalau kita punya himpunan netral, himpunan yang isinya elemen netral, itu dia merupakan grup. Jadi cuman isinya dirinya sendiri, itu dia merupakan grup. Contoh lainnya lagi ya, ini kan 0 terhadap penjumlahan. Kalau 1 terhadap perkalian. 1 kali 1 sama dengan 1, tertutup. 1 kali 1 kali 1, hasilnya sama dengan 1 kali 1 kali 1. 1 dikalikan berapa supaya hasilnya 1 kali 1? 1 kalikan, ya pokoknya gitulah ya. Jadi kalau himpunan yang isinya elemen netral terhadap operasi yang bikin dia netral gitu, itu dia merupakan grup. Tapi ya itu tadi, ada banyak contoh-contoh himpunan bagian yang bukan merupakan grup. Nah, itulah akhirnya muncul definisi. Oh, ini ada contoh lain lagi ya. Belum tentu, contohnya himpunan bilangan bulat ganjil. Jumlahan 2 bilangan ganjil tidak menghasilkan bilangan ganjil. Ya, ini juga ya. 1 min 1 kan himpunan bilangan bulat itu bisa kita bagikan jadi bilangan-bilangan ganjil sama bilangan-bilangan genap. Nah, di bilangan ganjil itu kita jumlahkan sesama bilangan ganjil, hasilnya jadi bilangan genap. Dia tidak memenuhi sifat tertutup. Tapi untuk bilangan-bilangan genap, itu dia memenuhi sifat-sifat grup. Jadi, ini tidak memenuhi, ini memenuhi. Nah, nanti lebih lanjut, himpunan bagian yang juga merupakan grup itu kita sebut subgrup alias grup di dalam grup. Nah, ini jadi terhadap operasi yang sama ya, jadi operasinya sama. Ini teman-teman bisa lihat di sini operasinya penjumlahan. Nah, di sini kita cek juga sama penjumlahan warna coklat. Ini juga penjumlahan warna coklat. Ini tidak memenuhi, ini memenuhi. Terus dinotasikan dengan H kurang dari sama dengan G. Ini juga sudah ada di slide-nya Bu Yuki ya, saya lihat. Terus, apa ya, tadi saya mau nyampein apa? Jadi lupa. Nah, ini contoh-contoh subgroup juga ya, contoh-contoh subgroup. Karena kita tahu, Z itu himpunan bagian dari Z, ya kan? Berarti Z plus subgroup dari dirinya sendiri. Kayak tadi ya, jawabannya siapa tadi terhadap dirinya sendiri. Ya kan, Z plus merupakan subgroup dari Z plus. Terus yang tadi 0 terhadap penjumlahan juga merupakan subgroup dari Z plus. Nah, ini nanti, jadi yang ini yang sudah tidak perlu kita selidiki lagi, ya kan? Itu kita sebut sama subgroup trivial. Trivial itu udah pasti ada. Nah, jadi kalau kita punya grup gitu kan, siapakah subgrupnya? Paling gampang, paling cepat jawabnya adalah dirinya sendiri atau himpunan yang isinya elemen netral. Nah, itu pasti memenuhi. Tapi kalau ditanya, carilah contoh subgroup yang bukan subgroup trivial. Nah, berarti baru kita harus cari, aduh, siapa ya? Siapa ya yang bukan G sama yang bukan E? Baru kita selidiki. Ini juga paham ya, Z plus itu subgrup dari Q. Karena apa? Karena himpunan bilangan bulat kan juga termuat di bilangan real. Terus dia merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Penjumlahan operasinya sama, makanya dia sama. Oh, sampai sini dulu deh. Ada yang ditanyain nggak sebelum itu? Slide berikutnya. Slide berikutnya apa ya? Oh, cukup. Saat ini belum ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat chat, boleh tanya langsung, boleh WhatsApp. Oke. Di slide-nya Bu Yuki, ini saya tunjukin ya biar teman-teman ingat kembali. Mana ya? Ini. Nah, ini ya. Ini sudah pernah disampaikan Bu Yuki. Tadi kita kan mengatakan himpunan bagian yang tak kosong itu kita sebut subgrup dari G,
jika H juga merupakan grup terhadap operasi yang sama dengan G. Berarti kita harus mengecek 4 sifat, 4 aksioma. Bisa nggak ya kita kurangi gitu loh, kan kalau mengecek 4-4-nya kayak banyak banget gitu kan. Ada nggak yang bisa kita kurang, kita sederhanakan kalau mau membuktikan. Nah, sekarang kita lihat ya contoh ilustrasi di sini. Untuk sifat tertutup, ternyata belum tentu kan ini. Jadi tertutup tetap harus dibuktikan. Kalau sifat asosiatif. Nah, kalau sifat asosiatif kan elemen-elemennya mau yang di sini atau di sini itu kita sama ya, 3 bilangan berjejer hasilnya sama atau enggak. Nah, jadi untuk sifat asosiatif di himpunan bagian itu pasti berlaku karena di himpunan induknya berlaku. Di himpunan induknya berlaku, maka di himpunan bagiannya juga berlaku. Jadi sifat asosiatif itu bisa tidak harus kita buktikan. Yang harus kita buktikan adalah sifat tertutup sama apakah inverse-nya termuat di situ dan apakah elemen netralnya termuat di situ. Nah, syarat itu bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Ini kayak yang dibuki ya. Jadi ada 2 pilihan. Ini tertutup. Terus ini yang inverse. Karena kalau inverse-nya sudah termuat, otomatis elemen netralnya juga termuat. Jadi bisa kita langsung sederhanakan pakai 2 syarat ini. Atau langsung yang ini, kita operasikan antara 2 elemen, tapi yang satunya kita operasikan sama inverse-nya. Jadi boleh ada 2 cara ya, boleh 2 step, jadi kita operasikan antara 2 elemen di dalam himpunannya, apakah hasil operasinya masih termuat, sama kita operasikan, kita selidiki inverse-nya termuat juga atau enggak. Nah, ini contohnya ya. Contoh pembuktian. Contoh menuliskan, kalau tadi kan kita hanya mengawang-awang gitu kan, menebak-nebak. Kalau menuliskannya secara matematis gimana? Menuliskan secara matematis, kita akan buktikan bahwa ini ya, sudah saya sebutkan stepnya. Tunjukkan dia tak kosong, tunjukkan dia himpunan bagian, terus tunjukkan berlaku ini. Boleh berlaku ini atau yang satunya, syarat satunya yang dari Bu Yuki. Nah ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Nulisnya gimana nulisnya? Nulisnya ini. Akan dibuktikan himpunan 3Z. Himpunan 3Z itu apa sih? Himpunan yang isinya kelipatan 3 di bilangan bulat. Kelipatan 3 di bilangan bulat berarti min 9, min 6, min 3, min 12, min 15, dan seterusnya, 0, 3, 12, dan seterusnya. Apakah dia merupakan subgrup dari Z? Kita pakai syarat perlu dan cukup. Pertama, ini ya, kita ditunjukkan bahwa himpunan ini tidak kosong. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa himpunan ini tidak kosong? Cara menunjukkan macam-macam. Tapi kalau kita bilang rumah itu tidak kosong. Kenapa kita bilang rumah itu tidak kosong? Karena ada penghuninya, ya kan? Terus apa lagi ya? Ruangan itu tidak kosong karena ada penunggunya. Kok serem ya? Penunggu ruangan. Tapi ada isi di dalamnya. Jadi untuk menunjukkan tidak kosong, tunjukkan bahwa ada elemen yang termuat di sana. Di sini saya ambil elemen netral karena gimana tadi nih? Ini ya, subgrup trivial. Jadi subgrup yang paling kecil itu isinya adalah elemen netral, paling besar isinya adalah G itu sendiri. Jadi saya mau memastikan bahwa elemen netralnya itu termuat di himpunan itu. Jadi saya tunjukkannya elemen netral. Karena ada 0, yang mana 0 itu, nah 0 kan, ini harusnya 3 ya. Sorry bro. Harusnya 3 bro.
Karena 0 bisa kita nyatakan sebagai kelipatan 3, ya kan? 0 bisa kita nyatakan sebagai kelipatan 3. Berarti 0 anggota 3Z. Karena ada 0 yang termuat di 3Z, berarti 3Z-nya tidak kosong, karena ada isinya, yaitu si 0. 0 itu termuat di 3Z. Misalnya teman-teman mau pakai elemen lain, ya boleh. Misalnya karena terdapat 3 sama dengan 3 kali 1. 3 itu kelipatan 3. Karena 3 itu kelipatan 3, berarti 3 ini anggota 3Z. Sehingga si 3Z tidak sama dengan 0. Itu misalnya karena ada 6. 6 itu kelipatan 3. Kan? Karena dia anggota 3Z. Karena ada anggotanya berarti dia tidak kosong. Tapi hati-hati ya kalau mau pakai selain 0, maksudnya dalam kasus lain itu, maksudnya bukan 0 sih, hati-hati kalau mau pakai bilangan yang selain elemen netralnya, karena kadang-kadang ternyata bilangan itu nggak termuat gitu kan, karena kadang-kadang ternyata bilangan itu nggak termuat. Jadi harus kita pastikan dia termuat di dalam 3Z. Terus yang syarat berikutnya, tunjukkan dia himpunan bagian. Tapi di soal, nah lihat nih di soal sudah disebutkan 3Z subset dari Z. Oh, berarti nggak usah kita buktikan lagi. Kadang-kadang kita jeli juga gitu ya ngelihat soalnya, apa aja sih yang udah diketahui. Oh, udah diketahui ini dan ini, berarti yang lainnya nggak usah dibuktikan. Berarti hanya tinggal buktiin yang lain. Terus berikutnya, untuk setiap 2 elemen, kalau dikalikan operasinya, kalau dioperasikan harus termuat lagi. Aduh, salah ya ini harusnya untuk setiap G1, G2 anggota H. Salah. Nanti saya edit. Ini berlaku operasi 2 elemen itu termuat di H. Nah, di sini saya pakai akan ditunjukkan untuk setiap 2 elemen di 3Z, berlaku hasil operasinya termuat di 3Z dan inverse-nya juga termuat di 3Z. Ini saya pakai yang ini, lemma yang pertama ini. Gimana cara membuktikannya? Karena mau ditunjukkan untuk setiap, berarti kita ambil sembarang. Untuk setiap 2 elemen, berarti ambil sembarang 2 elemen. Karena kita mengambil sembarang 2 elemen di 3Z, berarti masing-masing elemen itu kelipatan 3, ya kan? Ini termuat di 3Z, berarti dia kelipatan 3. X2 juga anggota 3Z, berarti dia juga kelipatan 3. Terus kita jumlahkan, karena kan kita mau menunjukkan ini termuat di 3Z. Kita jumlahkan, hasilnya jadi 3Z1 plus 3Z2, atau bisa dikatakan 3Z1 tambah Z2. Nah, karena Z1 sama Z2-nya ini itu bilangan bulat, ini ya, Z1 sama Z2-nya bilangan bulat, berarti jumlahan ini juga bilangan bulat. Ini salah, ini harusnya plus ya. Kok saya agak-agak ngantuk ya nulisnya. Plus. Nah, karena jumlahannya bilangan bulat, berarti 3 kali kelipatan bilangan bulat, ya kan? Ini anggota Z. Kesimpulannya, ini X1 tambah X2 itu bisa dinyatakan sebagai kelipatan 3. Jadi ini anggota 3Z. Jadi X1 plus X2 itu anggota 3Z. Ini belum selesai ya, ini harusnya. Oleh karena itu, X1 plus X2 anggota 3Z. Kita buktikan poin ini. Terus kita mau membuktikan poin yang ini. Berarti min X1 sama dengan min 3Z1. Alias bisa kita nyatakan juga sebagai kelipatan 3. Nah, karena memenuhi sifat-sifat ini, maka terbukti 3Z subgrup dari Z. Nah, nanti teman-teman bisa coba berlatih untuk membuktikan ini. Ini saya minta menyelidiki gitu ya.
Selidiki apakah himpunan di bawah ini merupakan subgrup Z, bagaimana kalau dengan 8Z, bagaimana dengan 6Z tambah 1, bagaimana dengan 2021Z, itu subgrup Z juga atau enggak. Beri argumen dan pembuktian, berarti pakai langkah argumen dan pembuktian ya, kayak ini, kayak tadi, nah kayak ini. Akan ditunjukkan bla bla bla, diambil sembarang bla bla bla, dengan demikian diperoleh bla bla bla. Ikuti aja langkah ini. Terus sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini sama kok seperti yang dijelaskan Bu Yuki. Kalau Bu Yuki pakai contoh apa ya? Oh, ini Bu Yuki pakai contoh matriks ya. Nanti matriks juga ada nih matriks. Latihan. Masih mencetnya. Nah, ini di bawahnya ada matriks kan? Jadi setelah lancar di bilangan bulat, coba ganti himpunannya jadi matriks. Bisa nggak buktiinnya? Terus kalau bisa sudah lancar matriks, bisa nggak di ruang vektor? Di penjumlahan vektor. Coba ini, manakah yang merupakan subgroup gitu ya. Bisa dicoba-coba nanti teman-teman. Langkah utamanya sama ya. Ini akan ditunjukkan tidak kosong. Nah, himpunannya bisa diganti. Himpunan apa aja. Terus akan ditunjukkan untuk setiap dua elemen di himpunannya berlaku. Kalau dioperasikan, hasilnya tetap termuat dan inverse-nya juga termuat. Atau pakai cara yang ini. Dioperasikan sama yang satunya inverse, itu juga tetap termuat. Bebas mau pakai cara yang mana. Tapi ini. Oh, jangan lupa, harus dibuktikan subset juga ya. Jangan ketinggalan. Jadi akan tunjukkan ini, akan tunjukkan ini. Itu intinya. Sama, mau himpunannya diganti jadi himpunan apapun, itu tetap sama. Langkahnya sama. Aduh. Oke. Terus coba kalau, ini. Terus ada pertanyaan gitu kan. Kalau kita punya dua buah subgroup, kan subgroup itu himpunan. Ya kan? Terus kalau kita iris, apakah juga merupakan subgroup? Jadi kita punya dua himpunan, terus kalau kita iris, apakah merupakan subgroup juga? Nah, ini bukti matematisnya ya. Ini bukti matematisnya, ya. Jadi kalau kita punya dua buah subgroup, kita iris, itu juga masih merupakan subgroup. Tapi kayaknya karena sudah dari pagi, kita membahas pembuktian ini, kayaknya nanti kalian jadi makin bingung. Dari hawa-hawanya seperti itu. Walaupun kita online, tapi kayaknya saya bisa merasakan deh. Ini udah ngomongin apa sih, Bu? Gitu kayaknya ya. Terus, ayo deh, ini nanti aja deh ya. Kalau gitu saya berharap ini ya, dicoba ya. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ini. Silakan untuk sisa waktu ini, untuk memantapkan pemahaman teman-teman tentang subgroup, silakan dicoba. Ini boleh di screenshot. 1, 2. Terus untuk yang matriks, diselidiki juga merupakan subgroup atau bukan. Pakai pembuktian matematis ya, jadi bukan hanya lisan. Kalau tadi kan kita ngebahasnya lisan tuh. Ya, tidak, ya. Sekarang coba dituliskan. Terus yang ini, STU, silakan. Apakah merupakan subgroup atau bukan? Sudah di screenshot. Langkahnya sama kok, sama kayak yang di Bu Yuki. Ini ya, jadi buktikan tidak kosong, buktikan himpunan bagian, terus buktikan
Boleh ini atau ini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri dulu kali ya, biar nanti teman-teman latihan sendiri. Biasanya tuh kalau sudah lewat dari 1 jam itu sudah tidak terlalu efektif belajar ya. Atau ada yang udah punya jawaban? Nomor 1, 2, 3. 1, 2. Ya, biar teman-teman latihan ya. Masih ada waktu 20 menit. Masih ada waktu 20 menit, silakan untuk latihan. Oke, mungkin saya akhiri dulu kali ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya berarti kita akan bahas tentang ini ya, irisan. Irisan sama gabungan subgroup. Irisan, gabungan, itu merupakan subgroup juga atau bukan ya? Terus subgroup yang dibangun. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Semoga sehat terus. Dan ternyata kita masih tetap akan online sampai akhir semester. Yeay. Yeay. Yang jauh-jauh dari Samarinda akhirnya lega gitu. Baiklah. Oke, mungkin gitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa dikerjakan ya latihannya. Iya, makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.